Hari ini, mari kita bagikan kasih karunia Tuhan dengan menyelidiki firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah hal-hal di dunia terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Ketika kita membaca nubuat dari Nabi Daniel, kita bisa menemukan di dalam Daniel pasal 4 dan 5. Tuhan mendidik Raja Nebukadnezar bahwa Tuhan sendirilah yang mengurus dan menjalankan segala hal di dunia ini. Ada suatu bagian khusus yang berasal dari Tuhan yang diberitahukan kepada Raja Nebukadnezar. Di dalam kitab Daniel, kita bisa menemukan hubungan antara Raja Nebukadnezar dan Daniel beberapa kali. Di dalam Daniel pasal 2, ada adegan di mana Raja Nebukadnezar pernah menyuruh Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Pasal 4 ayat 4 kita baca. Aku Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum, datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Di dalam Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar bermimpi, tetapi dia tidak bisa mengingat isi mimpinya itu. Sudah ada orang-orang yang menasihati pemerintah di samping raja, seperti orang-orang berilmu, ahli jampi, dan ahli nujum. Saat itu mereka berkata, tolong kasih tahu tentang isi mimpi raja supaya kami menafsirkannya. Tetapi karena raja tidak tahu isi mimpi itu, maka mereka tidak bisa menafsirkannya. Lalu akhirnya dia dapat mengetahui mimpinya melalui Daniel, bukan? Mari kita baca pasal 4 ayat 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidur itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan, orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Beltesazar. Di sini Raja memanggil Daniel dengan nama Beltesazar. Katakanlah kepadaku maknanya. Di dalam pasal 2, Raja Nebukadnezar pun tidak tahu isi mimpinya. Tetapi di dalam pasal 4, dia sudah tahu isi mimpinya dan memberitahu kepada orang-orang di sampingnya. Meski begitu, mereka tidak sanggup menafsirkannya, terkecuali Daniel yang menafsirkannya. Mari kita lihat tafsiran mimpi itu di dalam ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltesazar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Beltesazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltesazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku.
Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, "Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai 7 masa berlalu." Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti, kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Raja Nebukadnezar berpikir bahwa dialah yang telah membuat dan membangun kerajaannya yang disebut Babel itu menjadi besar dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak tahu bahwa semua hal itu berasal dari Tuhan. Tuhan membuat raja itu menyadari hal itu melalui Daniel. Ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja Nebukadnezar sendiri memikirkan tentang kemuliaan yang indah, arsitektur yang indah, dan budaya yang indah dari Babel. Dia tidak hanya berkata dalam hatinya, tetapi berkata dengan mulutnya, "Semua ini sudah dibangun oleh kekuatanku." Ayat 31. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali jugalah kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ketika akal budi Raja Nebukadnezar kembali kepadanya, dia menyadari
bahwa Tuhan berkuasa atas semua kerajaan dari manusia. Dia menyadari Babel kerajaan besar itu tidak dibangun oleh karena kekuatannya. Dan bahwa Tuhanlah yang sudah membuat tokoh-tokoh di sampingnya dilahirkan dan menempatkan banyak orang yang bijaksana, berbakat, dan yang berani di sampingnya, supaya dia bisa membangun kerajaannya dan bisa selalu menang dalam peperangan. Ketika dia menyadari bahwa semua itu dilakukan oleh karena kuasa Tuhan, bukan oleh karena kekuatannya, akal budinya kembali kepadanya. Dan lagi, kerajaan Babel dapat menjadi kerajaan yang sangat kuat pada waktu itu. Itu diberitahukan kepada kita melalui Daniel pasal 4. Sementara kita melihat perkara-perkara yang sedang terjadi di desa global ini, kelihatannya seorang presiden tertentu dan seorang perdana menteri tertentu yang pandai berpolitik, dan seseorang tertentu mengancam dunia sekarang. Tetapi sebenarnya, Tuhan yang menunjukkan kepada kita tanda-tanda akan zaman ini melalui fenomena-fenomena ini, bukan? Tolong buka Daniel pasal 5. Pasal 5 ayat 1. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangat cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Akhirnya dia menyuruh kepada Daniel untuk memberitahukan makna tulisan itu. Kita baca ayat 16. "Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Daniel sedang menyadarkan Raja Belshazzar. Kita lanjutkan baca ayat 22.
Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, orang Kasdim itu. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Dengan demikian, Babel telah ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia pada masa Raja Belshazzar. Sejarah ini terkandung di dalam Daniel pasal 5. Di sini juga Daniel menunjukkan kepada raja, kenapa tuanku tidak tahu bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Bukankah hal itu sudah terjadi pada masa Raja Nebukadnezar? Tetapi kenapa tuanku terus berbuat kesalahan melawan Tuhan? Sesudah itu, ia melanjutkan menafsirkan tulisan yang dituliskan jari tangan dengan kapur di dinding itu. Tuanku ditimbang dengan neraca Tuhan dan didapati terlalu ringan, dan pemerintahan tuanku dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Demikianlah penafsiran tulisan itu, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Pada malam itu, Raja Belshazzar terbunuh karena diserang oleh Media Persia. Sejarah ini sudah tertulis di dalam Daniel pasal 5. Orang-orang hidup di atas bumi ini harus mengenal Tuhan dengan benar dan takut akan Dia, supaya mereka akan tahu siapakah yang sudah menuntun mereka sampai sejauh ini, pada saat mereka meninggal dunia dan kembali ke dunia rohani, untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan benar dan takut akan Tuhan dengan benar. Bukankah kita semua harus belajar dari hal ini? Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan firman Tuhan dan menuruti ajaran-ajarannya. Mari kita baca. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14 kita baca, Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini. Tuhan itu sudah memberitahukan kepada Nuh kehendaknya, bahwa ia akan menghakimi orang-orang jahat dengan air. Untuk melaksanakan kehendaknya, ia berkata kepada Nuh, Kamu harus membangun bahtera dan mempersiapkan dirimu.
Nuh tidak membantah perintah itu sama sekali, tetapi tetap menuruti kehendak Tuhan itu. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 6, ayat 22. Lalu, Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pasal 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan apa? Melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Para bapa leluhur iman kita sudah mengetahui bahwa segala perkara dunia dijalankan oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman-firman Tuhan selalu diikuti dan ditaati. Mereka tidak pernah menolak, menghindari, ataupun mengabaikan firman Tuhan. Di sini juga tertulis, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dengan cara demikian, Tuhan tidak memusnahkan seluruh dunia, tetapi setidaknya ada beberapa benih yang ditinggalkan, bahtera Nuh. Sudah ada masa untuk menghancurkan bumi ini dengan air. Tuhan memberitahukan kepada kita tentang zaman ini saat kita hidup sekarang, bukan? Tolong buka 2 Petrus pasal 3. Ayat 6 kita baca. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dan di dalam 2 Petrus pasal 3 tertulis bahwa ia akan memusnahkan mereka yang jahat dengan api. Pekerjaan ini pun pasti akan dilaksanakan seperti yang sudah Tuhan katakan. Ayat 10. Tuhan memperlihatkan kepada kita masa depan dunia ini yang dijalankannya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Semua hal ini akan terjadi. Jadi, kamu harus menjadi seperti orang apa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan bagaimana? Tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan sedang menjalankan bumi ini dan berkuasa atasnya, supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Kita harus hidup lebih kudus dan saleh, dan mempersiapkan diri untuk diselamatkan dari penghakiman terakhir dengan api. Mari kita baca Zefania pasal 1. Walaupun orang-orang dunia ini hidup dengan jahat, kita umat surgawi tidak boleh terhanyut oleh kejahatan mereka, bukan? Sebaliknya, kita harus menjadi orang yang menuntun mereka dengan benar. Pasal 1 ayat 2 kita baca. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kekemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kekemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh apa? Oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Penghakiman dengan api dijelaskan berulang kali. Selama Tuhan mengurus
dan menjalankan bumi ini. Apa yang paling Tuhan maui adalah keselamatan manusia. Sama seperti Tuhan sudah memberitakan kepada Nuh jalan keselamatan pada waktu itu. Tuhan memberitakan kepada kita jalan keselamatan pada zaman ini. Selama Tuhan mengurus dunia ini, Dia sudah berkata kepada kita untuk pergi kemana ketika tanda-tanda itu muncul dan hal-hal sedemikian terjadi. Cepat-cepatlah masuk ke dalam Sion dan merayakan hari-hariku di situ, khususnya merayakan Paskah, supaya diluputkan dari segala malapetaka. Sudah ada ajaran ini, bukan? Mari kita baca Mazmur, pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ayat 7 kita baca, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan apa? Tidak akan menimpamu. Ada tindakan khusus bagaimana Tuhan mencegah malapetaka yang akan datang mendekat. Kita juga harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Kita harus mempersiapkan segala hal yang diperintahkan Tuhan. Masuklah ke Sion, kita harus masuk ke Sion. Rayakanlah Paskah, kita harus merayakan Paskah. Jika Tuhan berkata, rayakanlah Sabat sesuai dengan hukum, maka kita harus merayakan hukum Sabat. Beritakanlah firman Tuhan kepada orang-orang yang belum tahu ini. Kita harus memberitakannya. Kita perlu mempersiapkan segalanya. Kita harus melakukannya. Kemudian kita hanya perlu menunggu. Tertulis bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan untuk malapetaka tidak menimpa kita? Mari kita baca Keluaran pasal 12. Ayat 11 kita baca. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Dia sudah berjanji untuk melindungi kita supaya malapetaka tidak menimpa kita. Ketika kita merayakan Paskah pada zaman ini juga, janji ini sudah diberikan Tuhan 3.500 tahun yang lalu pada masa Keluaran. Pada zaman ini juga karunia agung dan sejarah keselamatan itu terjadi ketika kita mengikuti apa yang Tuhan telah firmankan. Kita harus mengingat kebenaran ini dan hidup dengan suci dan saleh sambil menantikan hari Tuhan datang. Bukankah kita harus melanjutkan perjalanan iman kita sampai pada hari itu? Sama seperti Tuhan mempersiapkan bahtera pada zaman Nuh dan menyuruh kita untuk memasukinya Sion pada zaman ini. Mari kita pastikan firman ini di Yeremia pasal 4. Ayat 5 kita baca. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Kemanakah kita harus pergi? Ke Sion. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancurannya yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa, yaitu pemusnah seluruh dunia, telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiaminya. Kemanakah kita harus pergi? Kita harus pergi ke Sion. Tuhan selalu bersama dengan kita, umatnya, dimanapun kita berada. Jadi kita tidak usah gelisah. Dia sudah memanggil kita untuk pekerjaannya yang agung itu dan menjadikan kita anak-anaknya. Sebagai bagian dari sejarah keselamatan, mengizinkan kita untuk bekerja.
Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia ini. Karena kita sudah dipanggil untuk pekerjaan ini, jadi mari kita selalu hidup dengan kudus dan saleh dan melakukan segalanya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Saya berharap kita mengikuti jalan yang sudah ditempuh Bapa dan Ibu sebagai anak-anak Sion. Saya menutup khotbah. Terima kasih.